Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang beranggotakan Marlina Nur Arifiani dengan NPM 215400072 dan saya sendiri Ika Maharani Ayu Puspitasari dengan NPM 215400072. Dan di sini kami akan mempresentasikan dengan berjudul Pengertian Al-Quran, Keautentikan Al-Quran, Prinsip Penerapan Hukum dalam Al-Quran, Pembagian Hukum dalam Al-Quran, Kedudukan dan Fungsi Al-Quran. Dan saya Ika Maharani Ayu Puspitasari ingin menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata abstrak matsadar dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa Al-Quran adalah bentuk matsadar dari qara'a, yang maknanya murafid atau sinonim. Dengan kata lain, qira'ah artinya bacaan. Tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingatkan pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Misalnya, dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 17-18. Dan dalam surat lain seperti surat Al-Waqiah ayat 77-79. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau jauh dari mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak, matsadar dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah atau etimologi. 1. Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. 2. Muhammad Ali Sabuni. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup Nabi dan Rasul, dengan perantara Malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membacanya dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. 2. Keautentikan Al-Quran. Al-Quran, Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Al-Quran merupakan mukjizat
Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Secara etimologi, makna Al-Quran mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Mukjizat adalah suatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat hissi. Ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dan diraba oleh tanganmu. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan dan atau diperolehkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan akal pikirnya, yang tidak cakap hatinya, yang rendah budi dan perasaannya. 2. Mukjizat namawi. Ialah mukjizat yang tidak dapat mungkin dicapai dengan kekuatan-kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Bukti keotentikan Al-Quran. 1. Ayat suci yang terdapat pada Al-Quran bersifat sangat mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dalam Al-Quran kebanyakan turun dari kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW. 2. Tidak ada yang bisa membantah isi dari Al-Quran. 3. Keaslian maknanya tidak perlu diragukan lagi. 4. Berisi dalil yang biasanya menyatakan kejadian-kejadian yang bisa diambil hikmahnya atau dasar hukum Islam. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marlina Nur Arifiani. Prinsip penerapan hukum dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang lengkap mengatur hukum. Misalnya, Islam memberikan pedoman spesifik sejak seorang bangun tidur hingga memejamkan mata lagi di pemberingan, sejak bayi lahir hingga tua dan dikuburkan di liang lahat. Lengkapnya, hukum dan aturan Islam tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Sumber hukum di Islam yang pertama adalah Al-Quran. Selanjutnya diiringi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, lalu ulama, dan seterusnya. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dibandingkan lainnya. Prinsip hukum Islam. 1. Tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 2. Keadilan al-adil. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. 3. Amar ma'ruf nahi munkar. Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar ma'ruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Persamaan atau egalater al-musawah. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya yang berbunyi, "Setiap orang berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali karena keimanannya." 5. Tolong-menolong at-ta'awun. At-ta'awun yang berasal dari akar kata at-ta'awuna yatawanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu-membantu diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan pada Allah. 6. Prinsip toleransi. Toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegaskan
Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan Islam. 7. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan demokrasi argumentasi. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. 1. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, berisi ajaran dan aspek yang dibutuhkan manusia, terutama umat Islam. Hal ini sebagaimana tersisir dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. 2. Fungsi Al-Quran. A. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia agar mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dan menjalani hidup dan kehidupan. B. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam bersifat mujmal, yakni yang memberikan prinsip umumnya saja, dan juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran terperinci dan khusus. C. Al-Quran sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia, merupakan kitab suci dengan konsep ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah ini, itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang yang beriman, taat, dan soleh, namun ada pula sebagian yang lain orang-orang kafir, maksiat. Terima kasih telah menonton penjelasan dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan bila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali, tolong ditulis di kolom komentar saja. Insya Allah, jika saya ada waktu, saya bisa menjelaskan kembali. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.